Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan terkait materi pembelajaran tematik dan tahapan-tahapannya, yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fauziddin SAG MPD. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Lutfia Mewati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Non-Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, di sini pada slide ini merupakan peta konsep dari pembelajaran tematik dan tahapannya. Nah, yang pertama itu ada pemetaan kompetensi dasar. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, menentukan jaringan tema kompetensi dasar ataupun indikator. Yang keempat, penyusunan silabus. Nah, sebelumnya, pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa, serta membantu mereka memahami hubungan antar mata pelajaran. PPT ini akan membahas tahapan penting dalam menerapkan pembelajaran tematik, memberikan panduan praktis bagi para guru untuk merancang pembelajaran yang efektif dan menarik. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pemetaan kompetensi dasar. Pemetaan kompetensi dasar merupakan langkah awal yang krusial dalam pembelajaran tematik. Tahap ini melibatkan proses mengidentifikasi dan mengelompokkan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang relevan dengan tema yang dipilih. Nah, pemetaan kompetensi dasar ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memastikan relevansi KD dengan tema, yaitu memilih KD yang sesuai dengan tema pembelajaran dan dapat diintegrasikan secara efektif. Tujuan yang kedua yaitu menghindari duplikasi KD, menghindari pengulangan materi dan memastikan KD yang dipilih saling melengkapi. Tujuan yang ketiga yaitu membuat fokus pembelajaran, yang dimana membatasi cakupan materi dan memastikan fokus pembelajaran pada kompetensi dasar yang terpilih. Nah, langkah-langkah dari pemetaan kompetensi dasar ini, yang pertama tentunya kita harus pilih tema pembelajarannya terlebih dahulu. Tentukan tema yang ingin dipelajari, pastikan tema menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, yang kedua, identifikasi kompetensi dasar. Telusuri terlebih dahulu kurikulum dan identifikasi kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang relevan dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, kelompokkan kompetensi dasar. Kelompokkan kompetensi dasar berdasarkan kesamaan konsep, keterampilan atau nilai yang ingin dicapai. Nah, yang keempat itu buat tabel pemetaan KD. Buat tabel yang menunjukkan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema. Nah, berikut ini merupakan contoh pemetaan kompetensi dasar. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Di situ ada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasarnya 3.1, mengidentifikasi jenis-jenis sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Sedangkan pada mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, kompetensi dasarnya 3.2, menjelaskan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 4.1, menyusun teks deskripsi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu merupakan contoh dari pemetaan kompetensi dasar, yang dimana sebelumnya kita sudah mempelajari dari tujuannya apa, langkah-langkahnya apa, dan contohnya bagaimana. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu menentukan tema.
Tema merupakan jantung dari pembelajaran tematik. Tema yang tepat akan menjadi fondasi bagi pengembangan materi, kegiatan, dan penilaian. Nah, kriteria tema yang baik. Yang pertama yaitu relevan, di mana tema harus relevan dengan kebutuhan siswa, kurikulum, dan konteks sosial budaya. Nah, yang kedua tentunya harus menarik. Tema harus menarik minat dan rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga yaitu memperkaya pengetahuan. Tema harus dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang keempat, memfasilitasi integrasi. Tema harus memungkinkan integrasi berbagai mata pelajaran. Nah, sumber inspirasi tema. Yang pertama yaitu kurikulum, di mana tema dapat diambil dari standar isi kurikulum. Yang kedua, kehidupan sehari-hari. Tema dapat diambil dari pengalaman dan permasalahan yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peristiwa terkini. Tema dapat diambil dari peristiwa terkini yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, ibaratnya menentukan tema ini tentunya kita juga mempertimbangkan bagaimana kurikulumnya, tentunya bisa diambil dari kehidupan kita sehari-hari ataupun peristiwa yang lagi booming-boomingnya atau yang lagi viralnya, begitu ya teman-teman. Nah, contoh dari tema ini merupakan yaitu seperti lingkungan, kebersihan lingkungan, polusi udara ataupun perubahan iklim. Contoh yang lainnya seperti kesehatan, pola hidup sehat, penyakit menular, ataupun kesehatan reproduksi. Contoh lainnya seperti budaya, tradisi lokal, seni dan budaya, dan toleransi. Nah, itu merupakan dari menentukan tema. Tentunya kita sudah mempelajari dan sudah mengetahui nih bagaimana membuat atau menentukan tema yang tentunya harus menarik bagi siswa, yang harus tema yang baik dan bagus. Dan juga kita mengetahui sumber inspirasi tema itu seperti apa agar anak-anak itu menyukainya dan contohnya bagaimana. Nah, kita sudah mengetahuinya dan sekarang kita lanjut materi berikutnya yaitu menetapkan jaringan tema kompetensi dasar ataupun indikator. Jaringan tema kompetensi dasar atau indikator merupakan hubungan antar KD dan indikator yang saling terkait dalam satu tema. Nah, tujuan menetapkan jaringan tema yaitu yang pertama, menghubungkan kompetensi dasar dan indikator, menunjukkan bagaimana kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran saling berhubungan dalam satu tema. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu membuat alur pembelajaran, menentukan urutan pembelajaran yang logis ataupun masuk akal dan terstruktur. Nah, yang ketiga yaitu mempermudah penilaian, memudahkan guru dalam menilai pencapaian kompetensi dasar dan indikator. Nah, itu merupakan tujuannya. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkahnya nih teman-teman. Langkah-langkah menetapkan jaringan tema. Yang pertama, buatlah tabel jaringan tema, di mana buat tabel yang menunjukkan kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema. Yang kedua, hubungkan kompetensi dasar dan indikator. Tunjukkan bagaimana kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran saling berhubungan dengan satu tema. Nah, yang ketiga yaitu buat alur pembelajaran. Tentukan urutan pembelajaran yang logis dan terstruktur berdasarkan hubungan antar kompetensi dasar dan indikator. Nah, itu langkah-langkahnya. Dan sekarang saya akan menunjukkan contohnya. Contoh dari jaringan tema ini, yang pertama bisa dilihat itu merupakan saya bikin temanya kebersihan lingkungan dengan mata pelajarannya seperti IPA, kompetensi dasarnya 3.1, mengidentifikasi jenis-jenis sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, sedangkan indikatornya itu merupakan 3.1.1, menjelaskan jenis-jenis sampah berdasarkan bahan pembuatannya.
3.1.2 menjelaskan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Sedangkan pada mata pelajaran IPS, kompetensi dasarnya 3.2 menjelaskan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan indikatornya 3.2.1 menjelaskan peran pemerintah dalam pengelolaan sampah. Indikator berikutnya 3.2.2 menjelaskan peran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah. Nah, sedangkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya 4.1 menyusun teks deskripsi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Indikatornya 4.1.1 menyusun teks deskripsi tentang jenis-jenis sampah. Indikator berikutnya 4.1.2 menyusun teks deskripsi tentang dampak negatif sampah. Nah, itu merupakan materi kita terkait menetapkan jaringan tema kompetensi dasar dan indikator, yang dimana kita sudah mengetahui tujuannya apa, langkah-langkahnya apa-apa saja, dan contohnya bagaimana. Nah, kita sudah mengetahui, dan lanjut materi berikutnya yaitu penyusunan silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran yang memuat komponen-komponen penting, termasuk kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, tujuan dari penyusunan silabus ini yang pertama, memandu pembelajaran, memberikan panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, yang dimana di saat guru itu masuk di dalam kelas, guru tidak akan bingung tahapan apa lagi yang harus dilakukan, kegiatan apa lagi yang harus dilakukan, karena kita sudah mengetahui nih silabusnya. Begitu ya teman-teman tujuan dari penyusunan silabus ini. Nah, yang kedua yaitu menjamin keselarasan, di mana menjamin keselarasan antara pembelajaran dengan kurikulum dan tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu mempermudah evaluasi, memudahkan guru dalam mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Nah, lanjut komponen utama silabus. Yang pertama yaitu adanya standar kompetensi, yang dimana komponen utama silabus ini teman-teman itu harus ada di dalam silabus tersebut. Nah, inilah komponen-komponen yang harus ada di dalam silabusnya. Nah, yang pertama itu ada standar kompetensi, yang dimana isinya kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua kompetensi dasar, penjabaran dari standar kompetensi yang lebih spesifik. Nah, yang ketiga yaitu materi pokoknya, yang dimana materi pembelajaran yang akan dipelajari, begitu ya. Nah, yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran, yang dimana rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi, tolak ukur untuk menilai pencapaian kompetensi dasar. Nah, yang selanjutnya penilaian, yaitu metode dan instrumen yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi dasar. Berikutnya, ada alokasi waktu, yaitu waktu yang dialokasikan untuk setiap kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu sumber belajar, yang dimana sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu komponen utamanya, dan juga kita sudah mengetahui tujuannya. Berikut ini merupakan contoh dari silabus ini. Dapat dilihat pada tabel tersebut, saya membuatnya dengan tema kebersihan lingkungan, yang dimana silabus ini saya bikin untuk kelas 4 semester 1. Nah, komponen utama yang pertama yaitu standar kompetensi. Nah, isinya memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan dan kelestarian alam. Nah, sedangkan kompetensi dasarnya yaitu 3.1 mengidentifikasi jenis-jenis sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga materi pokok, isinya yaitu jenis-jenis sampah, dampak negatif
dampak negatif sampah terhadap lingkungan, cara memilah dan mengolah sampah. Kegiatan pembelajarannya yaitu diskusi, demonstrasi, praktikum, dan presentasi. Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.1.1 menjelaskan jenis-jenis sampah berdasarkan bahan pembuatnya. 3.1.2 menjelaskan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Komponen berikutnya yaitu penilaian tes tertulis, observasi, dan portofolio. Alokasi waktunya yaitu 4 kali 45 menit. Dan sumber belajar dari buku teks, internet, dan video pembelajaran. Nah, itu tadi merupakan semua materi yang perlu kita ketahui dari pembelajaran tematik dan tahapan-tahapannya ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari hal yang saya jelaskan tadi merupakan pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan menarik untuk membantu siswa memahami hubungan antar mata pelajaran. Tahapan-tahapan yang telah dijelaskan tadi dapat menjadi panduan bagi para guru dalam merancang pembelajaran tematik yang berkualitas. Dengan memahami dan menerapkan tahapan-tahapan ini, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi siswa, serta membantu mereka mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, begitu ya teman-teman, materi yang saya sampaikan tadi, semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat menerapkannya. Dan saya juga memohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam bertutur kata, dan juga berterima kasih atas inisiatifnya untuk bersedia mendengarkan dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.